Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, sebelum kita mulai, mari kita membacakan doa atau membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita mohon kepada Allah untuk dianugerahkan kepada yang pertama para orang tua kita yang telah melahirkan membesarkan kita. Al-Fatihah. Yang kedua, untuk mereka yang pernah membantu kita, mendoakan kita, punya harapan terhadap kita, punya niat suci, niat baik kepada kita, termasuk mereka yang membantu mengurus masjid kita ini. Al-Fatihah. Yang ketiga, kepada mereka yang pernah tergores hatinya karena kita. Semoga bacaan kita ini Allah menolong mereka sehingga mereka tergerak hatinya memaafkan kita. Al-Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, tema ceramah malam ini cukup unik. Mengapa unik? Karena kita akan bicara tentang keluarga samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang menjadi tantangannya dan hambatannya serta solusinya. Ini waktu yang sangat singkat, pasti sangat tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat tingkat perceraian di Makassar, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2025 ini, tahun kemarin, itu di Makassar ini terjadi peristiwa nikah 6.977. Jadi ada pasangan yang lahir. Berapa yang berakhir dengan perceraian? Itu sebanyak 1.895, Pak. Hampir 2.000. Kalau pernikahannya itu 6.900, mendekati angka 7.000. Yang cerai itu ya 1.800. Yang mengkhawatirkan adalah terjadinya cerai gugat. Cerai gugat itu adalah perempuan yang menggugat. Ini juga gimana ini? Itu yang terbanyak. Kalau dulu itu suami itu mentalak istrinya, ada juga, tetapi tidak banyak. Anehnya yang terbanyak adalah istri menggugat suaminya. Berapa itu? 1.537 kasus. Cerai talak 358, suami, sedangkan perempuan itu 1.500. Kalau kita mencoba melakukan kalkulasi, maka apa yang terjadi
itu kalau kita membandingkan angka pernikahan dengan angka perceraian, maka itu terjadi 27, sekian persen. Jadi kalau Bapak Ibu menghadiri 100 pernikahan dalam 1 tahun, maka potensi bercerai itu kurang lebih 27 pasangan. Siapa yang rugi? Yang rugi undangan. Kita sudah setengah mati menyiapkan waktu. Ibu-ibu sudah beli apa? Beli baju. Kalau laki-laki pakai jas ya itu terus, tapi yang merasakan ini adalah pasangannya. Ini yang jadi soal. 27. Nah, kalau tadi ini yang gugat cerai itu adalah perempuan, nah, ini juga mengkhawatirkan, terlalu tinggi, Bapak Ibu. Bagaimana masa depan umat Islam? Ini yang selalu kita perhatikan. Karena Al-Quran sendiri memberikan isyarat bahwa keluarga itu adalah tempat untuk melahirkan pemimpin. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami. Nah, ini kita mohon limpahan. Berusaha itu bisa jadi kita dapat rezeki, tapi ini di atas rezeki, Pak. Kita bisa berusaha, kalau saya berusaha begini dapat rezeki begini, kalau saya melakukan begini prestasinya begini. Tapi kalau itu wahbon, limpahan, melampaui daripada usaha kita. Jadi amat susah Bapak Ibu membawa manajemen rasional dalam membangun rumah tangga. Manajemen rasional berapa yang dilakukan akan didapat. Hanya 3, tinggi, sedang, rendah. Tapi kalau sifat Allah Al-Wahhab melampaui itu. Nah, ketika kemudian bicara keluarga tadi itu, anugerah Allah itu yang tanda kutip melampaui usaha suami istri itu akan melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya itu, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anggota keluarga kami itu, keturunan kami itu sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Masa depan keluarga sangat menentukan masa depan lingkungan sosial, termasuk masa depan bangsa dan termasuk umat Islam. Kalau keluarga bermasalah, rapuh, maka kualitas umat Islam juga akan seperti itu. Jangan mengharap banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau keluarga rapuh, jamaah masjid akan kuat. Demikian juga sebaliknya. Ada hubungan antara kualitas jamaah masjid dengan kualitas keluarga. Ini saya kira yang jarang-jarang kita ungkap. Bapak Ibu rahimahullah, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu yang disebut dengan mawaddah? Mawaddah itu berkaitan dengan tampilan fisik. Kalau baru-baru pengantin itu mawaddahnya, fisiknya cantik, penampilannya bagus. Itu mawaddah. Dan ini pengalaman kita, dan itu ya cantiknya, pendidikannya, pokoknya. Tapi sejarah dan fakta membuktikan bahwa pada akhirnya kita akan mengalami penambahan usia
dan menurunnya kualitas tubuh kita. Saya tadi diskusi tanya-tanya siapa yang tertua di sini. Beliau orang tua kita sudah berada 83 tahun. Beliau 70, ada 71 lah. Saya sendiri pas sudah tua 61. Ada tadi bapak-bapak katanya 71. Jadi dulu kita ganteng semua, Pak. Ketika itu yang terjadi, mengalami penurunan ini, kita tidak lagi terlalu menghitung mawaddah. Itu hanya menjadi nostalgia keluarga. Yang kita mau fokus adalah rahmah, kasih sayang. Jadi ketika teman-teman, anak-anakku sekalian mau nikah, jangan enaknya yang dibayangkan. Tapi kan susah juga. Iya, inilah pernikahan. Ada nikmat, ada risiko. Pernikahan itu nikmat, pahalanya besar, tetapi ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga yang berkah plus generasi yang soleh dan solehah. Karena bicara pernikahan, kita bicara investasi. Bukan hanya bicara tentang interaksi suami istri. Iya. Tetapi itu bicara investasi. Kalau kita nikah suami istri, tadi pasangan menjadi suami istri, itu adalah amal ibadah. Amal soleh. Mengapa amal soleh? Pahalanya orang yang nikah, yang sudah nikah maksud saya, dengan yang belum itu pahalanya lebih besar. Makanya Pak Imam itu ya pilih yang sudah nikah supaya tidak terlalu banyak menghasilkan khayalan yang apa. Nah itu dalam fikih disebut begitu. Nah, kalau kita sudah begini akan nikah sekian itu sudah amal soleh. Tapi kemudian bagaimana meningkatkan amal soleh ini menjadi amal jariah. Amal jariah inilah salah satunya dilakukan oleh bukan kita tetapi generasi kita. Waladin salih yad'ulah. Anak kita yang bagus itu, soleh itu, ketika kita nanti sudah tidak ada, mendoakan kita. Investasi masa depan. Apa yang menjadi masalah sekarang? Era digital sekarang ini mengubah interaksi kita. Cara kita berinteraksi suami dan istri dan mertua dan seterusnya, gara-gara handphone kita itu mengubah gayanya, mengubah polanya. Dulu istri menghargai suaminya dan itu benar. Sampai sekarang juga begitu, Pak. Dulu ketika suami mau pergi ke sawah, maka yang fokus melayaninya adalah sang istri. Demikian juga ketika kemudian suami pulang dari sawah, maka yang menemaninya adalah siapa? Sang istri di rumah. Ketika bapak ibu suami pergi ke tempat kerja, maka tempat pamitnya kepada siapa? Kepada salah satu di antaranya. Demikian juga kalau balik. Kalau makan siang seperti itu, enggak susah telepon. Tapi sekarang dari kantor ke rumah, berapa kali lihat HP? Berapa kali bunyi dering HP? Berapa kali terganti nomor penerimanya? Itu artinya banyak. Dengan demikian orang di rumah antara jarak kantor itu mungkin 3 kali, Pak. Kalau 3 kali yang terjadi berarti interaksi itu bukan keluarga atau sebagian yang lain. Ini terjadi. Tiba di rumah, apa yang terjadi? Suaminya capek, pulang jam 4, tiba jam 5. Istrinya apa? Ya belum tentu ada di rumah, dia kerja. Kalau ada di rumah mungkin tidak fokus melayani istrinya,
menyambutnya. Apa yang dilihat? Televisi, handphone. Ini sebuah pola interaksi yang mempengaruhi kita. Kadang-kadang kita tidak sadari. Karena itu perlu kita tidak menjadi korban informasi. Kalau kita korban informasi, maka keluarga kita itu akan menjadi peluang masalah. Kesadaran kita menggunakan media sosial menjadi penting. Karena kalau tidak, industri media sekarang ini, kita tidak bisa lagi menyebut informasi itu biasa, Pak. Dia menjadi industri. Coba lihat, yang benar, yang salah, yang direkayasa, itu masuk semua tanpa seleksi di HP kita. Mau lihat apa semua ada. Mau lihat Quran ada, mau lihat koran ada, mau lihat gambar ini ada. Kalau bukan perubahan cara kita memanage keluarga, maka korban akan semakin banyak. Ulama, ustaz, masjid yang dulunya menjadi pemegang kendali pusat-pusat spiritual, sekarang sudah berubah. Bukan lagi di masjid, bukan lagi ulama dan sebagainya. Iya, tetapi ia nomor sekian. Yang menjadi pusat pengendali sekarang itu adalah siapa yang paling dekat dengan suami atau istri kita, yang dalam bahasa sederhana disebut dengan tempat curhat. Jadi hati-hati Bapak Ibu, lihat-lihat dulu, tanya-tanya dulu itu suami kita. Siapa sih teman kita yang menjadi teman curhatnya? Ada 10 temannya, ada 3 di situ mungkin yang sering-sering dia telepon, tempat curhat. Inilah tantangan kita. Ekonomi, iya. Akhlak, iya. Tetapi yang paling dominan mungkin adalah ini. Karena itu, perkuatlah ibadah. Pilihan kita sebagai umat beragama adalah kuat ibadah. Ekonomi kita bisa kendalikan sepanjang ibadah kita kuat. Apa yang kita makan semakin hari semakin jumlahnya berkurang demi kesehatan, karena kita semakin tua. Nah, standar gizi yang selama ini kita agung-agungkan tidak cukup. Dulu juga orang tua kita hanya makan garam dengan bawang, anak-anaknya jadi hebat. Sekarang ini gizi yang kita kembangkan jangan menjadi tunggal, Pak. Biar gizi tapi tidak baca doa, bagaimana? Karena itu Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mari kita saling mengingatkan bahwa keluarga itu adalah investasi. Kita mengubah nanti dari amal soleh menjadi amal jariah, tetapi ini juga bagian dari jihad kita terhadap keluarga kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.